Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Khairat TV semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah. Setiap makhluk hidup di muka bumi pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 11. Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Terkadang seseorang merasa sulit rezekinya, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan, padahal telah berusaha. Bahkan ada yang susah memiliki keturunan, ada pula yang mencari-cari pekerjaan. Namun selalu ditolak, bahkan ada yang mencoba buka usaha, tapi selalu saja rugi. Hal ini bisa terjadi karena itu adalah ujian yang Allah telah berikan. Namun, jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan supaya kita kembali padanya. Di mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki, yang mana di antara kita ada yang melakukan dosa. Maka segeralah tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pintu-pintu rezeki yang halal lagi baik akan terbuka. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah. Berikut ini kebiasaan yang sering orang lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahuinya, marilah simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Share videonya bila berkenan untuk mendapatkan amal pahala jariahnya. Kebiasaan yang pertama adalah berbohong. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah. Berbohong adalah suatu perbuatan yang buruk. Karena bagi sebagian orang menganggapnya remeh, bahkan telah menjadi kebiasaan di hadapan Allah. Berbohong bukanlah perkara ringan dan perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 tanda munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 105. Kebiasaan yang kedua adalah jarang sholat. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, sedikit sekali seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya zuhur, atau hanya sholat ketika ingin sholat saja. Ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Di dalam surat At-Talaq, Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya
Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Kebiasaan yang ketiga adalah malas bangun pagi. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Tidur pagi akan terlewatkan keberkahannya bila tidak memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmizi. Jika Anda bermalas-malasan dan enggan bangun subuh atau bangun ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh, lalu tidur kembali, tidak merutinkan zikir atau membaca Al-Quran, maka segeralah ubah kebiasaan buruk tersebut karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Kebiasaan yang keempat adalah bermalas-malasan. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambat-lambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam diri di masjid dan berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah melakukan perbuatan dosa. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Riba, ria, zina, kikir, syirik, durhaka pada orang tua, bahkan makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain, adalah di antara perbuatan maksiat yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, dan bertawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali dengan bertekad tidak mengulangi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.